Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Darlan dan rekan saya Taufik Maulana izin mempresentasikan ini sosis bakar kaki lima dengan dosen pembimbing Bapak Gilang Pratama Hafiz SE Eskom MM. Kelompok ini dianggotai oleh dua orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Darlan dengan NIM 2022-080-3005 dan rekan saya Taufik Maulana dengan NIM 2022-080-3023. Ini bisa dilihat daftar isi yang akan ada di slide selanjutnya dan akan kami bahas berdua. Yang pertama ada latar belakang. Ide bisnis ini muncul dari banyaknya orang yang suka dengan sosis bakar sehingga kami merasa ada peluang dari demand masyarakat yang ada. Selanjutnya, sosis bakar adalah makanan populer dengan kelezatan dan kemudahan pengolahan. Selain enak, sosis bakar mengandung protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Meskipun memberikan manfaat bagi kesehatan, konsumsi sosis bakar itu perlu bijak karena mengandung lemak, garam, dan pengawet yang dapat berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Segmentasi pasar. Peluang pasar untuk sosis bakar cukup menjanjikan. Makanan yang praktis dan lezat seperti sosis bakar memiliki daya tarik tersendiri di kalangan konsumen. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat memperkuat peluang pasar sosis bakar. Segmentasi pasar. Mempertimbangkan segmentasi pasar seperti menyediakan varian sosis ekstra pedas untuk menjangkau konsumen menyukai makanan pedas. Kualitas bahan baku. Memastikan kualitas bahan baku sosis yang baik dapat meningkatkan citra merek dan membangun kepercayaan konsumen. Target market dari sosis bakar kaki lima itu ada perempuan usia 15 sampai dengan 30 tahun, selanjutnya ada anak sekolah, siswi, ibu muda, dan pekerja. Selanjutnya ada customer yang mencari makanan praktis dan lezat, dan yang terakhir adalah customer yang menyukai cita rasa sosis bakar yang beragam. Potensi sumber daya dan peluang pasar. Potensi sumber daya dan peluang pasar untuk sosis bakar dapat membentuk landasan strategi bisnis yang sukses. Berikut adalah beberapa potensi sumber daya dan peluang pasar yang dapat diperhatikan. Potensi sumber daya. Bahan baku berkualitas tinggi memastikan pasokan bahan baku sosis yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan citra produk dan memberikan nilai tambah pada rasa dan tekstur. Peluang pasar. Peningkatan minat pada kuliner lokal. Jika terdapat minat yang meningkat terhadap masakan lokal, menciptakan varian sosis bakar yang dengan rasa lokal atau menggunakan bahan lokal dapat menenangkan hati konsumen. Di sini ada analisis layak usaha, estimasi biaya awal untuk 48 pieces sosis bakar. Dengan perencanaan yang kami estimasikan berikut pada slide sebelumnya adalah bahan-bahan yang menjadi komposisi utama dalam langkah awal membangun usaha sosis bakar. Yang pertama ada biaya produksi total. Biaya produksi totalnya Rp180.000. Perhitungan harga pokok produksi HPP. HPP sama dengan biaya produksi dibagi jumlah produksi. HPP-nya itu kan 180.000 dibagi 48. Perhitungan keuntungan yang diinginkan, estimasinya keuntungan yang diinginkan sebanyak 35%. Keuntungan yang diinginkan sama dengan HPP. Keuntungan yang diinginkan. Keuntungan yang diinginkan 35% sama dengan Rp1.267. Perhitungan harga jual sama dengan HPP plus keuntungan yang diinginkan. Harga modalnya itu 3.729 ditambah 1.267 sama dengan 4.997 rupiah. Kita bulatkan menjadi 5.000 berdasarkan perhitungan kami di atas. Harga sosis bakar kami hargai 5.000 rupiah per piecesnya. Logo. Kami menggunakan logo yang terlihat simpel dan kekinian serta ramah di mata. Perpaduan warna hijau dan krim terlihat soft di mata dan juga kami membranding produk kami yang kami berikan nama sosis bakar kaki lima. Nama itu kami pilih agar lebih mudah diingat oleh banyak orang. Selanjutnya adalah produk.
dari produk kami itu kematangan dari sosisnya kami pastikan merata dan juga dibumbui berkali-kali supaya bumbunya lebih meresap dan menambah cita rasa yang lebih kaya. Make up. Pemakaian paperbox ala zaman sekarang agar terlihat lebih kekinian dan lebih ramah anak karena tidak memakai staples yang kemungkinan bisa tertelan oleh anak kecil. Metode pelaksanaannya, proses pembuatan sosis bakarnya yang pertama penyediaan bahan, ambil sosis dari freezer dan biarkan cair sesuai petunjuk pada kemasan. Pastikan sosis sudah lembek dan mudah untuk ditusukkan. Selanjutnya penyusunan sosis, tusukan sosis ke tusukan sate secara merata. Selanjutnya pada pembakaran, letakkan sosis yang sudah ditusuk di atas panggangan, putar sosis secara teratur agar matang, merata dan tidak gosong. Step selanjutnya adalah pelapisan bumbu. Selama proses pemanggangan bisa dilakukan pelapisan bumbu tambahan seperti kecap, saus, atau bumbu lainnya untuk memberikan rasa yang lebih kaya. Selanjutnya panggang hingga matang, sosis hingga matang dan permukaannya berwarna kecoklatan. Pastikan sosis matang di dalam dan tidak mentah. Step terakhir ada penyajian. Sosis dari panggangan dan hidangan sosis bakar dapat disajikan dengan saus tambahan atau mayones atau bumbu lainnya sesuai selera. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang efektif dapat membantu meningkatkan visibilitas, menarik pelanggan potensial, dan meningkatkan penjualan untuk usaha sosis bakar. Berikut adalah beberapa strategi pemasaran yang dapat dipertimbangkan. Pemilihan target pasar. Identifikasi segmen pasar yang paling mungkin menyukai sosis bakar, seperti pecinta makanan cepat saji, penggemar kuliner lokal, atau mereka yang menyukai produk daging. Penggunaan media sosial. Memanfaatkan platform media sosial untuk membangun kehadiran online. Bagikan gambar dan video menarik dari proses pembuatan sosis, sajian kreatif, atau resep berbasis sosis bakar. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi dari usaha sosis bakar kami dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kualitas produk, kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan pencapaian tujuan bisnis. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam mengevaluasi sosis bakar kami. Yang pertama ada kualitas produk, terdiri dari rasa, apakah sosis bakar rasanya sesuai dengan preferensi target pasar dan standar kualitas yang ada. Selanjutnya ada tekstur, apakah teksturnya sesuai, tidak terlalu kasar atau tidak terlalu lembut. Yang kedua ada respon pelanggan. Respon pelanggan terdiri dari ulasan dan testimoni, tinjauan ulasan pelanggan dan testimoni untuk mendapatkan umpan balik tentang kualitas dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada tingkat kepuasan pelanggan, melakukan survei atau evaluasi kepuasan pelanggan untuk mendapatkan wawasan langsung tentang pengalaman mereka. Penutup dari ide bisnis sederhana ini diharapkan dapat memberikan pengalaman tentang cara mencari peluang usaha, bagaimana bekerja sama dalam sebuah tim, dan cara memasarkan suatu produk. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.